Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Bertemu kembali kita di Sekam Padi. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari saya undang saudara untuk bersatu hati. Kita bersama-sama dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melangkah memulai hari kami mau mengawali dengan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman itulah yang kami yakini menjadi satu kekuatan yang baru bagi kami untuk kami melangkah bersama-sama mengandalkan dalam pimpinan Tuhan. Berkaryalah Allah Roh Kudus, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang keluar dari bibir hamba-Mu, biar itu menjadi apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Bentuklah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap dibentuk Tuhan. Kami siap dilawati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan mengalami kemenangan yang baru yang daripada Tuhan saat kami menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun saya berada di tempat yang sedikit berbeda, saudara, tapi saya yakin dan percaya ini tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi dengan ruang seperti apapun. Tidak dapat dibatasi oleh waktu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita Tuhan tempatkan. Saya yakin dan percaya saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saat kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, saat itulah kuasa Tuhan akan bekerja dalam kita. Amin, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat satu tema untuk renungan kita bersama. Berlari menuju pada kesempurnaan Allah. Filipi 3 ayat 13b sampai yang ke-14. Filipi 3 ayat 13b sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara. Seperti Paulus, kita juga tidak sempurna dalam pengenalan kita akan Allah. Karena terkadang kita dalam situasi tertentu, ada saatnya kita mengalami kelemahan. Namun saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa tidak ada standar menengah dalam kerajaan Allah. Ya, semua kita dikehendaki Allah menjadi sempurna. Menjadi sempurna seperti Yesus Kristus, anak Allah yang sempurna. Ayat 13b tadi mengatakan melupakan. Jadi situ dikatakan aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan itulah untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita mengejar kesempurnaan itu? Yaitu lupakan dosa lama, tanggalkan manusia lama. Efesus 4 ayat 22 katakan, manusia lama itu dia akan menyesatkan. Oleh karena itu tanggalkan dosa yang begitu merintangi. Ibrani 12 ayat yang pertama katakan. Dan masuk ayat yang ke-14. Bagaimana cara kita mengejar kesempurnaan Allah itu? Berlari. Kenapa kita harus berlari?
Karena dunia juga bergerak dengan cepat. Iblis bergerak ekstra cepat. Karena masalah banyak jiwa-jiwa yang menanti pemberitaan Injil. Dunia semakin hari semakin sulit, ya, dan banyak masalah datang silih berganti. Banyak hal-hal yang dapat melemahkan. Oleh karena itu di luar sana banyak jiwa-jiwa yang menanti akan pemberitaan Injil. Dan oleh karena itu saudara yang terkasih, sikap hati apa untuk yang harus kita miliki untuk mengejar kesempurnaan itu? Efesus 2 ayat 10 katakan hal yang pertama adalah fokus kita pada tujuan Allah. Melakukan pekerjaan baik sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Setiap masing-masing kita, Tuhan taruh talenta-talenta yang berbeda. Dan itu yang kita dapat lakukan, yang dapat kita kerjakan untuk melakukan pekerjaan baik selama kita masih ada dalam dunia ini. Dan hal yang kedua adalah sikap hati. Apa yang harus kita miliki untuk mengejar kesempurnaan itu? Dalam hal yang kedua adalah jangan menengok ke belakang. Firman Tuhan katakan lari, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Lakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Demikian firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat yang kedua-a. Dan hal yang ketiga adalah sikap hati apa yang harus kita miliki untuk mengejar kesempurnaan itu. Yang ketiga adalah beriman dan berserah diri pada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang pertama katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sudah bukan waktunya lagi kita berjalan santai. Sudah bukan waktunya lagi kita menunda-nunda waktu. Karena saat-saat ini adalah saat kita berlari mengejar pada kesempurnaan, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah pandangan kita fokus pada keselamatan itu, fokus pada kesempurnaan yang Allah ingin berikan buat saudara dan saya yang merindu akan hadirat Tuhan selalu bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah pada hari ini kita mau melangkah dengan iman, melangkah dengan mata yang tertuju pada Tuhan, pada kebesaran kuasa Tuhan, lebih dari segala perkara. Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengerjakan, untuk berkarya, melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Karena Tuhan sudah menanamkan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Dan kerjakan itu, lakukan itu dengan segenap hati, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, selamat melangkah dalam hari ini, mengandalkan pimpinan Tuhan. Tuhan beserta kita semua dan Tuhan memberkati. Haleluya.